Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tentunya kami sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa berhasil mencetak buku AHM ini pada babnya adalah Juz Amma, yang mana buku ini adalah hadiah perjalanan guru besar kami Al-Ustaz Suryadi, yang merangkum selama masa perjalanannya untuk mengumpulkan suatu metode yang dirangkum menjadi satu sehingga bisa diterima di banyak kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang yang telah berumur. Metode ini sangat praktis dan sangat mudah dipahami, dan tentunya akan membuat hafalan kita semakin kuat. Tidak hanya sekedar hafal, namun juga dapat mengacak-acak ayat, posisi, halaman, dan lain-lainnya. Selama ini banyak masyarakat yang mengatakan kita menghafal Al-Quran, namun hilang setelah itu. Dengan hadirnya buku metode AHM ini, pada kali ini kami akan langsung mensimulasikan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan metode AHM. Kami dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ibadur Rahman Muara Enim Air Lintang akan mempersembahkan untuk kita semua menampilkan suatu metode At-Tikror Hattal Mutqin, yaitu cara memperkuat hafalan yang kuat dan tahan lama. Baik, sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah yang pertama adalah memotong ayat menjadi beberapa bagian. Faedahnya apa? Untuk memudahkan bagi para penghafal Al-Quran yang menjadi pemula agar lebih terbiasa untuk menghafal ayat-ayat yang panjang. Karena Al-Quran itu menjadi 3 bagian di dalam ayatnya. Ada yang pertama ayat yang panjang, yang kedua ayat yang sedang, dan yang ketiga ayat yang pendek. Untuk para pemula yang ingin menghafal ayat yang panjang atau yang sedang, langkah pertama menjadi solusi untuk para penghafal Al-Quran. Silakan dibuka adik-adik sekalian, halaman 58, surat An-Naba. Mari kita bersama-sama mengucapkan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan surat An-Naba ini dimulai dari ayat 1 hingga ayat berikutnya dalam beberapa pembagian-pembagian di dalam ayat tersebut. Di ayat pertama kita lihat, boleh dibaca bersama, 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama amma dan yang kedua yatasaalun. Contohnya 1, 2, 3 dari potongan pertama sebanyak 5 kali. 1, 2, 3. Amma, 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 amma. Potongan yang kedua 1, 2, 3. Yatasaalun, 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 yatasaalun. Begitulah dengan seterusnya. Kita membagi ayat-ayat tersebut agar mudah diingat dan dihafal. Karena setiap anak dan orang tua menginginkan hafalan yang mungkin, namun secara keseluruhan tidak bisa menghafal langsung satu ayat. Jadi, fungsinya adalah untuk memudahkan bagi para pemula untuk sesuap demi suap agar ayat yang kita hafal akan lebih mudah. Lanjut di langkah yang kedua.
Langkah kedua adalah menghafal kepala ayatnya. Mengapa demikian? Ketika seorang telah menghafal Al-Quran, dia telah memulai dengan hafalan yang sangat banyak nanti insya Allah. Namun ketika hafalannya sudah banyak, tentunya mereka memiliki kesibukan masing-masing. Faedahnya adalah, jika hafalan kita sudah banyak, maka langkah ini menjadi suatu solusi yang tepat untuk bagi para penghafal Al-Quran. Contoh, kita menghafal kepala ayat. Silakan dibuka kepala ayatnya, surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 5. Ikuti Ustadz. Ayat 1 amma. Ayat 1 amma. Ayat 1 amma. Amma. Ayat 1. Ayat 2 anin naba. Ayat 2 anin naba. Ayat 2 anin naba. Anin naba. Anin naba. Ayat 2. Ayat 3 alladhihum. Alladhihum. Ayat 3 alladhihum. Alladhihum. Ayat 3. Kalla ayat 4. Kalla. 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 Ayat 4 kalla. Kalla. Ayat 4. Ayat 5 summa kalla. Summa kalla. Summa kalla. Ayat 5. Contoh sekarang dari Kak Saka, bacakan kepala ayat dari ayat 1 sampai 5 dimulai dari bismillah. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma anin nabai allazihum kalla summa kalla alam naj'ali wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna Berhenti. naumakum Baca dengan lengkap. wa ja'alna naumakum subata. Ayat berapa itu? 9. Posisi, Kanan halaman, 582. surat. Naba. Lanjut. Wa ja'alna laila. Baiklah, langkah yang ketiga adalah menconteng atau menandai ayat. Faedahnya adalah agar ayat yang dihafal akan lebih kuat dan lebih lancar. Karena disinilah puncak dari metode AHM ini, di mana setelah mereka menandai, menconteng ayat ini, sudah dapat dipastikan bila mereka istiqomah akan mengetahui letak, posisi, halaman, baris, dan yang lain-lainnya pada surat yang mereka hafal. Baik, langsung saja kita contohkan kepada santri-santri kita TPQ Ibadur Rahman. Silakan dibuka bukunya pada surah An-Naba di halaman untuk mencontreng halaman 59. Tayyib, ayat 1. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Ayat 1. Amma yatasaalun. Ayat kedua. Anin naba'il azim. Ayat kedua. Anin naba'il azim. Ayat ketiga. Alladzi hum fi mukhtalifun. Ayat ketiga. Alladzi hum fi mukhtalifun. Ayat kelima. Summa kalla saya'lamun. Ayat kelima. Summa kalla saya'lamun. Langkah yang keempat adalah merandom atau disebut dengan mengacak ayat pilihan tersebut. Faedahnya adalah dengan cara merandom ini mereka akan
mengetahui ayat-ayat yang mereka telah hafal dan akan semakin kokoh dalam ingatan mereka, semakin kuat tentang nomor ayat, posisi ayat, halaman ayat, bahkan baris di mana ayat tersebut berada. Baik, kita langsung saja ke contohnya bersama adik-adik santri TPQ Ibadur Rahman. Sudah dibuka halaman randomnya? Dah. Kita mulai dari baris paling atas kanan menuju yang ke kiri. 1, 2, 3. Wajannatin alfafa. Selanjutnya, Innahum kanu la yarjuna hisaba. selanjutnya, Summa kalla saya'lamun. selanjutnya, Anin naba'il azim. selanjutnya, Alam naj'alil arda mihada. ayat berapa itu? 6. Ayat 6 ditambah 20. Jaza'u wifaqah. Dikurang 6. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dikurang 5. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ditambah 1. Wajannatin alfafa. Ditambah 1. Inna yaumal fasli kana miqata. Baik, langkah yang kelima adalah menyambung akhir dan permulaan ayat. Tarabut bainal tarful ayah wa ru'usul ayah. Faedahnya adalah agar ayat-ayat yang telah kita hafal akan menjadi semakin kuat dan mutqin, terutama ketika mencapai ujung ayat atau waqaf. Latihan menyambung ini adalah memulai dari akhir ayat tersebut langsung ke kepala ayat yang akan dihafal kemudian. Untuk memudahkan memori kita ketika kita seorang membaca Al-Quran dalam keadaan bil ghaib, ketika mewakafkannya akan hadir penggalan ayat pertama yang berikutnya yang akan dia bacakan. Langkah yang kelima ini adalah menyambung akhir dan permulaan ayat. Sekarang akhir dari ayat pertama. Yatasaalun. Akhir dari ayat yang pertama. Yatasaalun. Akhir dari ayat yang pertama. Yatasaalun. Sekarang pangkal ayat yang kedua. Anin nabai. Ayat yang kedua. Anin nabai. Kepala ayat yang kedua. Anin nabai. Akhir dari ayat ke-1. Yatasaalun. Akhir dari ayat ke-1. Yatasaalun. Kepala yang kedua. Anin nabai. Kepala ayat yang kedua. Anin nabai. Sekarang baca dengan sempurna dari 1 dan kedua. Yatasaaluna anin nabai. Sekali lagi. Yatasaaluna. Alhamdulillah. Begitulah sekilas secara simulasinya. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi admin-admin dari Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Insya Allah dengan senang hati kami akan membantu para penghafal Al-Quran. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi syiar agama Islam, terutama Al-Quran ini sebagai pedoman yang akan di akhir ayat nanti memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Dan bila seorang penghafal Al-Quran bisa menarik 10 orang yang dicintainya untuk menuju surga, maka pastikan kita semua menjadi bagian yang berkontribusi untuk menghidupkan syiar-syiar agama Islam. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murajaah kepala ayat surat An-Naba. 1, 2, 3. Amma anin nabai
Ada di halaman berapa? 582. Posisi Kiri.